Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali melanjutkan murojaah kita dengan kitab Qaulul Mufid. Sebelum kita melanjutkan murojaah kita atau belajar bersama kita, tafadhol antum yang belum download PDF dari kitab ini, silahkan di-download terlebih dahulu. Karena kita sudah memasuki di matan kitab tauhid. Jadi biar antum bisa mengikuti belajar bersama ini. Baik. Kita sudah ada pada halaman 25. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan dari ayat ini adalah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala fi hadhihi at-tarjamati iddata ayatin. Dan muallif dari kitab tauhid ini menyebutkan beberapa ayat dalam matan ini. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi sudah diterjemahkan arti secara globalnya. Kemudian muallif di sini mensyarah atau menjelaskan secara lebih detail lagi. Qauluhu illa liya'budun, istithna'un mufarraghun min a'ammil ahwali, ay ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadati. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali, ini adalah istisna mufarraghun, pengecualian yang dikhususkan dari keumuman suatu keadaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia untuk melakukan pekerjaan apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istisna di sini fungsinya atau maknanya seperti itu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk melakukan perbuatan atau amalan apapun kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wallamu fi qawlihi illa liya'budun, dan adapun huruf lam dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budun. Nah, lam di sini lita'lil, sebagai lam yang dimaknai alasan. Wa hadza ta'lilu li bayanil hikmati minal khalqi walaisa at-ta'lilu al-mulazimu lil ma'lul. Dan taklil di sini dalam lam ini untuk menjelaskan tentang hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Jadi lam di sini artinya adalah lam li ta'lil li bayanil hikmah. Lam taklil untuk menjelaskan sebuah hikmah.
dan bukanlah taklil yang wajib atau yang harus ada pada sesuatu yang diberikan taklil. Jadi kita harus memahami antara illah dan juga maklul. Illah atau taklil itu adalah alasan, sedangkan maklul adalah sesuatu yang diberikan alasan. Misalnya, Muhammad pinter karena belajar. Nah, Muhammad pinter itu adalah maklul. Kenapa dia pinter? Alasannya karena belajar. Nah, belajarnya itu sebagai illah. Sedangkan maklulnya siapa? Muhammad pinter. Itu maksudnya. Id laukana kadzalika. Bentar sih, kita ini dulu. Kecilin dulu. Id laukana kadzalika lalazima an yakuna al-khalqu kulluhum ibadan lillahi yata'abaduna lahu. Kalau seandainya ilahnya ini adalah ilah mulazim yang harus ada pada sesuatu yang diberikan ilah tadi, maka seluruh apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadi hamba Allah, pasti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaisa al-amru kadzalika, dan kenyataannya bukan seperti itu. Fahadhihi al-illatu ghaiyatun, ini adalah illah ghaiyah. Makna dari illah ghaiyah adalah alasan utama. Maksudnya adalah alasan utama diciptakannya manusia. Walaisat mujibah, dan bukanlah illah yang wajib. Kalau saja illah di sini adalah illah yang wajib, maka pasti seluruh jin dan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Fal-illatu al-ghaiyatu libayani al-ghayati wal maksudi min hadzal fi'al. Maksud dari illah ghaiyah adalah untuk menjelaskan tujuan atau maksud dari perbuatan ini. Maksudnya adalah perbuatan ini apa? Kembalinya ke penciptaan jin dan manusia tadi. Lakinnaha qad taqa'u wa qad la taqa'u. Akan tetapi illah ghaiyah ini bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Mithlu, nah ini kita diberikan contoh. Misalnya, barraitu al-qalama li'aktuba bihi. Saya meraut pensil untuk menulis dengannya. Faqad taktubu wa qad la taktubu. Akan tetapi bisa saja orang tersebut langsung menulis atau tidak menulis. Tujuan utamanya dia meraut pensil itu untuk apa? Untuk menulis. Akan tetapi setelah dia meraut pensil, bisa jadi dia nggak langsung nulis. Mungkin nanti menulisnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wal-illatu al-mujibatu maknaha annal ma'lula mabniyun 'alaiha. Bahwasanya sesuatu yang diberi illah tadi dibangun di atas illah al-mujibah tadi. Fala budda an taqa'ah. Maka dari itu harus terjadi. Wa takunu sabiqatun lil makluli, dan ilahnya itu mendahului sesuatu yang diberi illah.
wa mulazimatun lahu, dan harus benar-benar ada. Misal, in kasaro az-zujaju li syiddati al-harri, kaca itu pecah karena panas yang sangat kuat. Ilahnya di sini adalah syiddatul har. Alasan mengapa kacanya pecah adalah syiddatul har. Ini ilah mujibah dan ini adalah maklulnya. Wa qauluhu khalaqtu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan, maksudnya adalah aujadtu, saya adakan. Maksudnya adalah yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Wa hadza al-ijadu masbukun bitakdir, dan pengadaannya ini didahului dengan takdir. Wa aslul khalqi at-takdiru, dan hukum asal dari penciptaan adalah takdir. Qala syair, salah seorang penyair berkata, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dun nasi yakhluqu thumma la yafri, dan engkau mewujudkan apa yang telah engkau kehendaki atau apa yang telah engkau tetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mewujudkan apa yang telah Dia tetapkan atau apa yang telah Dia rencanakan. Wa ba'dun nasi, dan sebagian manusia merencanakan, tsumma la yafri, kemudian akan tetapi mereka tidak mewujudkan apa yang Dia rencanakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pasti mewujudkan apa yang Allah rencanakan. Nah, sampai di sini mungkin ada sedikit bingung terkait masalah illah al-ghaiyah dan juga illah al-mujibah. Kita pahami secara mudahnya seperti ini. Illah ghaiyah di sini maksudnya adalah alasan utama ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya itu tadi, saya meraut pensil tujuannya untuk menulis. Akan tapi belum tentu ketika itu langsung menulis, mungkin nanti akan ditulis. Nah, itu adalah illah ghaiyah. Untuk illah ghaiyah insyaallah mudah dipahami. Nah, sekarang maksud dari illah mujibah adalah misalnya ada sebuah kaca, kemudian ada panas yang sangat kuat. Ketika ada sebuah kaca terkena panas yang sangat kuat, pasti akan pecah. Nah, panas yang sangat kuat ini adalah illah al-mujibahnya, alasan yang mewajibkan kaca tadi pecah. Jadi ketika ada kaca kemudian terkena panas yang sangat kuat, pasti kaca itu akan pecah. Nah, itu mungkin yang dapat kita pelajari pada murojaah kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.